Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan Ar-Rahim, salah satu dari Asmaul Husna secara mendalam. Yang pertama, kata Ar-Rahim berasal dari akar kata rohima, yang berarti kasih sayang, kelembutan, dan empati yang mendorong seorang untuk memberikan kebaikan kepada yang dikasihi. Terus di sini kami menemukan beberapa surat yang menyebutkan Ar-Rahim. Yang pertama di surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu terus ada surat Yasin, dan ada surat Al-Baqarah ayat 169. Untuk makna teologisnya, menurut Imam Al-Ghazali, Ar-Rahim itu adalah Dia yang kasih sayangnya sampai kepada mereka yang dicintai melalui nikmat abadi, kebahagiaan tanpa akhir, dan kelezatan rohani di surga. Dengan kata lain, Ar-Rahim ini menunjukkan rahmat Allah yang berbuah pada kebahagiaan kekal dan ampunan. Perbedaannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau misalnya Ar-Rahman itu kasih sayang secara menyeluruh, kalau misalnya Ar-Rahim itu dia kasih sayang kepada umatnya. Selanjutnya, meneladani sifat Ar-Rahim. Pertama, menjadi lembut dan penuh empati, memberi kasih dan ampunan kepada sesama, dan menjaga hubungan dengan Allah melalui rasa syukur dan harapan. Sekian penjelasan mengenai Ar-Rahim dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik adalah zat yang tidak membutuhkan baik dalam zat maupun sifatnya. Sebaliknya, segala sesuatu yang ada di jagat raya inilah yang membutuhkannya. Allah adalah Maharaja yang mutlak. Allah lah yang mengendalikan segala urusan makhluknya dengan seksama tanpa membutuhkan bantuan sedikit pun dari makhluknya. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1-2, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ disebutkan bahwa Allah berfirman, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa lagi, Maha pengampun. Kekuasaan atau kerajaan Allah itu bersifat mutlak, karena Allah adalah pencipta dan selainnya adalah makhluk. Maka semua makhluk adalah miliknya, baik nyawa kita, semua harta yang mungkin kita merasa itu milik kita, itu adalah miliknya. Banyak di antara kita dianugerahi amanah, harta, dan tahta maupun keluarga. Amanah harta terlihat dari mencukupi atau bahkan melimpahnya kekayaan, emas, perak, permata, kebun, sawah, dan aneka lainnya. Sejatinya itu adalah milik Allah. Al-Malik lah yang memiliki semua harta, tahta, maupun keluarga tersebut. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengembangkan akhlak mensyukuri kepada Al-Malik, baik di hati, lisan, maupun dalam perbuatan nyata. Pertama, meyakini sepenuh hati bahwa kepemilikan Allah atas makhluknya itu adalah absolut dan pasti. Yang kedua, mensyukuri Al-Malik dengan memperbanyak memuji dengan namanya, seraya melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang ketiga, mensyukuri Al-Malik dengan tindakan nyata. Meskipun kepemilikan atau penguasaan kita terhadap harta, tahta maupun keluarga itu adalah tidak mutlak, namun sangat berkepentingan untuk memeliharanya demi kemaslahatan. Karena semua itu adalah amanah dari Allah yang Al-Malik. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dengan teman saya berhalangan hadir hari ini. Saya akan menjelaskan Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz berasal dari lafal al-izzah, yakni kekuatan dan kemenangan. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa maknanya adalah menghindari diri dari perolehan yang tinggi dari sifat-sifat makhluk. Menurut Al-Ajili, beliau berkata, Dia Allah adalah yang mulia kedudukannya sehingga tidak akan hina, jauh dari pemahaman sehingga tidak bisa dicapai, dan cukup untuk
dan cukup dengan zatnya sehingga tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Hamba-hamba yang aziz adalah mereka yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah yang lain dalam urusan-urusan penting mereka, yaitu kehidupan akhirat dan kebahagiaan yang abadi. Khasiatnya apa? Khasiatnya yaitu barang siapa berzikir dengannya selama 40 hari, tiap-tiap hari sebanyak 40 kali, niscaya Allah akan menolongnya dan memuliakannya, sehingga ia tidak lagi membutuhkan bantuan seorang makhluk pun. Di sini ada dalam surat Ali Imran ayat 4, yaitu nazala alaikal kitaba bil haqqi mushhadiqan lima baina yadayhi wa anzal at-taurata wal injil. Artinya yaitu dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan dia juga yang menurunkan Taurat dan Injil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Jabar itu berasal dari kata jabar yang berarti ketinggian, keagungan, keistiqomahan, kekuatan yang memaksa. Ketinggian dan keagungan Allah tidak dapat dijangkau oleh makhluk atau manusia siapapun karena kemahatinggian dan kemahaagungannya. Maka semua makhluk ciptaannya yang bisa dibilang rendah bila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kemudian Al-Jabar dimaknai bahwa Allah sebagai zat yang maha pemaksa, zat yang kehendaknya tidak bisa diingkari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami ingin menjelaskan tentang Al-Qudus. Al-Qudus ini diambil dari kata Qodasa yang artinya suci, seperti pada kalimat Al-Ard, Al-Muqaddasah yang artinya tanah suci. Maksud dari Al-Qudus ini adalah bahwa Allah adalah zat yang maha suci dari segala kekurangan dan kebinasaan, yang berhak atas sifat-sifat kesempurnaannya. Artinya, Allah itu suci dari segala sifat yang dapat dirasakan oleh indera, atau yang dapat dibayangkan oleh khayalan, atau yang didahului oleh persangkaan, atau yang terlintas dari hati sanubari. Dalam salah satu hadis yang mulia disebutkan, semua yang terlintas dalam benakmu itu akan binasa, sedangkan Allah tidak demikian. Izm ini seringkali dirangkaikan dengan izm sebelumnya Al-Malik, karena ada kalanya para raja dunia merusak kekuasaannya dengan sifat-sifat aniaya dan melanggar hukum, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Dia tidak akan merusak kerajaannya seperti yang dibuat oleh raja-raja itu. Surat yang menyebutkan Asmaul Husna Al-Qudus itu ada surat Al-Hasyr ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Sama ada surat Al-Jumu'ah ayat 1 yang isinya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikul quddusis azizil hakim. Sekian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kita akan menjelaskan tentang An-Nur. An-Nur artinya yang maha bercahaya, menerangi atau memberi cahaya, sang cahaya yang menjadi pembimbing. Allah adalah An-Nur yang menyinari dan memperlihatkan cahaya ilahi dari semua dunia. Cahayanya menerangi hati dan memberikan penjelasan dan petunjuk. Selanjutnya, Asmaul Husna kalimat An-Nur mengandung arti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Bercahaya, Dia terang dengan sendirinya dan menerangi makhluknya. An-Nur juga mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menampakkan sesuatu dikehendakinya. Siapapun yang tidak mengikuti cahaya sejati, maka dia akan ditinggalkan dalam kegelapan. Di ayat lain Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 61, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Artinya atau maknanya yaitu Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengembangkan
akhlak untuk mensyukuri an-nur di dalam kehidupan kita, baik hati maupun nurani. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.